Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezky Nadawisesa dengan NIM 64232046. Perkenalkan, nama saya Imam Nurjatullah dengan NIM 64731540. Perkenalkan, nama saya Putri Sauda, NIM 4231215. Perkenalkan, nama saya Haila Chania, NIM 4231123. Perkenalkan, nama saya Tiana Desmulsi, NIM 4231500. Perkenalkan, nama saya Hairi Nisa Salsabila, NIM 4231449. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang statistik nilai UAS, nilai MEA dengan menggunakan SPSS. Di sini saya sudah mempunyai data nilai UAS sebanyak 30. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS. Lalu data nilai UAS kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam SPSS. Lalu kita ubah name-nya menjadi nilai UAS. Labelnya diisi nilai UAS. Desimalnya diganti menjadi L. Lalu kita klik Analyze. Lalu kita klik Descriptive Statistic. Lalu kita klik Frequencies. Di sini ada nilai UAS, kita pindahkan ke Variables. Lalu klik Statistics. Klik apa yang kita mau. Di sini saya akan mencari nilai MEAN. Lalu Continue. Lalu klik OK. Di sini nilai MEAN 66,30. Jadi di dalam data ini nilai rata-rata atau nilai MEAN-nya sebanyak 66,30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data statis nilai UAS berdasarkan nilai median dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Data yang kami gunakan terdiri dari 30 responden dengan variabel yang kami fokuskan pada nilai UAS. Kita buka aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Di namanya kita isi dengan hasil. Jika sudah, akan muncul tipe numerik dan sebagainya. Lalu yang dua ini kita ganti menjadi 0 dan labelnya kita isi menjadi nilai UAS. Jika sudah, kita kembali ke data view. Hasilnya di sini hasil kita isi dengan 30 responden yang tadi. Kita copy. Jika sudah, kita klik analis, lalu klik lagi deskriptif statis, dan pilih frekuensi. Jika begini, kita klik yang ini untuk memindahkan nilai UAS ke variabel. Lalu pilih yang statis. Karena kita mencari media, maka kita mengklik yang median saja. Lalu, jika sudah, klik OK. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya. Hasil dari median 30 responden nilai UAS tadi, yaitu sebesar 65. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data statistik nilai UAS berdasarkan nilai modus dengan bantuan aplikasi SPSS. Data yang kami gunakan terdiri dari 30 responden
Dengan variabel yang kami fokuskan adalah nilai UAS. Langkah yang pertama, kita masukkan data ke aplikasi SPSS. Kita copy data. Kemudian masukkan ke aplikasi SPSS. Paste. Nah, sebelum itu kita masuk ke menu variable view. Namanya kita ubah menjadi nilai UAS. Desimalnya kita nolkan. Bagian label kita isi nilai UAS. Sudah, kembali ke menu data view. Lalu masuk ke menu analyze, descriptive statistic, frequency. Nah, nilai UAS kita pindahkan ke kolom variabel, klik statistik, kita centang bagian mode, lalu klik continue. Setelah itu kita hilangkan centang di bagian display frequency tables, klik OK. Nah, dari hasil output SPSS menunjukkan nilai modenya adalah 65, yang artinya dari 30 data yang dianalisis, nilai 65 ini merupakan nilai yang paling sering muncul. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data statistik nilai UAS berdasarkan nilai minimum dan maksimum dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Setelah kita buka aplikasi SPSS-nya, kita klik variable view. Namanya di sini kita buat nilai UAS. Untuk desimalnya kita buat 0 aja. Dan di sini nilai UAS. Setelah itu kita klik data view. Kita cari datanya untuk nilai UAS di sini kita salin. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Setelah itu kita klik analyze. Kemudian descriptive statistik, kemudian pilih frequency. Untuk datanya di sini kita geser ke kotak variabel S. Kemudian kita pilih statistik. Kita pilih di dispersion ini minimum dan maksimum. Kemudian klik continue. Untuk chartnya kita pilih non. Setelah itu kita klik OK. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai minimum dan maksimum dari UAS adalah untuk minimum ada di 40 dan maksimumnya ada di 98. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data statistik nilai UAS berdasarkan nilai RAMS dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Data yang kami gunakan terdiri dari 30 responden dengan variabel yang kami akan fokuskan adalah nilai UAS. Untuk mencari RAMS menggunakan SPSS, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita salin semua nilai UAS-nya. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Lalu kita masukkan nilai yang sudah kita salin tadi. Lalu kita masuk ke menu Analyze, Descriptive Statistics, klik Frequency. Kemudian kita masukkan nilai UAS-nya ke kolom sebelah kanan. Lalu klik static, kita pilih ranks, kemudian continue.
Ini kita hilangkan silangnya, kemudian klik OK. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa range dari nilai UAS adalah 58. Artinya, dari 30 data yang dianalisis, nilai 58 merupakan range yang berarti jangkauan data. Ya, di sini saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi. Terdapat data 30 responden nilai UAS SMA. Sini saya akan membuat tabel distribusi jenis kelamin. Sama variable view, klik jenis kelamin. Desimal 0, label jenis kelamin. Masukkan data jenis kelamin. Copy dan paste. Klik Analyze, Deskripsi Statistik, Frequency. Masukkan data jenis kelamin variables, klik OK. Di sini dapat data 30. Jenis kelamin frekuensinya laki-laki yaitu sebanyak 14. 2 adalah keterangan perempuan, frekuensinya adalah 16. Jadi totalnya adalah 30. Selanjutnya, tabel distribusi mata pelajaran. Variable view, klik mata pelajaran. 0, labelnya mata pelajaran. Masukkan data. Copy. Klik paste. Klik Analyze. Distribusi statistik frekuensi. Masukkan mata pelajaran variables. Klik OK. Dapat data 30. Tabel distribusi frekuensi mata pelajaran. Frekuensi mata pelajaran IPA. Frekuensi sebanyak 15. Dan mata pelajaran IPS. Frekuensi sebanyak 15, total 30. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data dengan data statistik nilai UAS berdasarkan nilai modus dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS yang dimana saya akan mencari nilai UAS dari SMA sebanyak 30 responden. Pertama kita lihat dulu datanya yang sudah kita cari, lalu kita copy semuanya. Kita copy semuanya. Lalu setelah copy kita masuk ke SPSS, lalu ke variabel. Pertama kita tulis dulu kuesioner. Kemudian jadi ini lalu desimalnya kita ubah jadi 0 dan aliknya kita ubah jadi
voucher tadi measure kita ubah jadi scale, lalu di situ kita ke data view, di situ kita salin yang tadi kita copy. Sorry, nggak tahu juga. Salah datanya. Salin di sini. Ya, yang sudah kita cari sudah 30. Lalu kita pindah ke grafik, lalu ke design dialog, pilih ke line, jadi simple, terus data in card-nya kita pilih summary for group of cache, kita define, lalu yang questionnaire-nya kita pindahin ke kategori axis, lalu yang titelnya kita pilih persen. Itu di sini kita tulis objek, kita continue, lalu yang line expressionnya kita beli persen, and kalau semua seperti ini lalu cek OK, dan keluar grafik seperti ini. Pada dasarnya kurva OGIF adalah grafik yang digunakan dalam statistik untuk menampilkan frekuensi kumulatif data. Untuk positif itu di OGIF itu terbagi menjadi dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif yaitu menggambarkan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan OGIF negatif yaitu menggambarkan kumulatif lebih dari. Dan yang di tabel ini adalah OGIF positif karena lebih dari yang telah ditentukan, yaitu mencapai 100%. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.